Kalau kita ngomongin senjata Jerman di Perang Dunia Kedua, apa sih yang kebayang? Pasti tank Tiger atau mungkin senapan STG-44, kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, senjata yang paling game changing di akhir perang itu bentuknya cuma kayak pipa ledeng biasa? Yah, ini dia, Panzerfaust, yang artinya tinju tank. Ini tuh cerita gimana keputusasaan bisa melahirkan sebuah inovasi yang super mematikan. Dan efeknya gila, masih terasa sampai sekarang. Coba deh bayangin, senjata yang sama sekali nggak ada hentakan baliknya. Enak banget kan kedengerannya? Tapi, tunggu dulu, ada tapinya. Semua energi ledakan yang nggak kepake buat ngedorong proyektilnya ke depan itu dibuang ke belakang, jadi semburan api raksasa. Makanya kalau pakainya sembarangan, misalnya sambil nyender di tembok, ya udah siap-siap aja kena backblast-nya sendiri. Senjata ini bener-bener sama bahayanya buat lawan dan buat penggunanya sendiri. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1943. Situasinya buat Jerman udah gawat banget. Mereka kalah di mana-mana. Pabrik dibom, tentara-tentara terbaiknya udah banyak yang gugur. Sementara di sisi lain, ribuan tank T-34 Soviet sama Sherman Amerika itu kayak air bah, nggak bisa dibendung. Mereka benar-benar butuh keajaiban. Atau paling nggak mereka butuh senjata murah meriah yang bisa dikasih ke rakyat biasa buat ngelawan monster-monster baja itu. Nah, disinilah letak kejeniusan dari keputusasaan mereka. Filosofi desainnya itu super simpel. Pertama, harus murah. Semurah mungkin, sampai-sampai bisa dibikin di bengkel-bengkel kecil, bahkan bengkel sepeda sekalipun. Kedua, harus gampang dipakai. Saking gampangnya, pasukan sipil, Volkssturm, bahkan anak-anak Hitler Youth bisa langsung jago cuma dengan latihan 5 menit. Dan yang paling penting, ini senjata sekali pakai. Tembak, buang tabungnya, terus lari. Benar-benar senjata pamungkas buat pertahanan terakhir. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya pipa murahan begini bisa nembus bajanya tank Sherman atau T-34 yang tebel banget itu? Logikanya kan nggak masuk akal ya. Nah, jawabannya itu bukan soal seberapa besar ledakannya, tapi soal trik fisika yang, jujur aja, jenius sekaligus mengerikan. Rahasianya itu ada di satu teknologi yang namanya HEAT, singkatan dari High Explosive Anti-Tank. Gini deh, coba lupain dulu konsep peluru biasa yang ngandelin kecepatan buat nembus baja. Panzerfaust ini beda. Dia pakai ledakan kimia yang difokuskan buat ngerjain lapis baja tank dengan cara yang jauh lebih brutal. Cara kerjanya ini benar-benar wow, cerdas banget, tapi juga serem. Jadi pas hulu ledaknya nabrak armor tank, ledakannya itu nggak nyebar kemana-mana. Justru sebaliknya, ada semacam corong tembaga di dalamnya yang memfokusin semua kekuatan ledakan ke satu titik super kecil. Akibatnya, tembaga itu langsung meleleh jadi semburan jet logam super panas yang kecepatannya gila-gilaan. Dan jet inilah yang nusuk baja tank, setebal apapun itu. Rasanya kayak pisau panas motong mentega. Gampang banget. Terus, apa yang terjadi di dalam tanknya? Ini bagian paling ngerinya. Semburan logam panas tadi itu bakal nyemprot ke seluruh kompartemen kru, ngebakar semua yang ada di jalurnya. Atau, skenario yang lebih parah lagi, jet panas itu kena rak amunisi tank. Ya udah, tanknya meledak dari dalam. Kematian instan yang brutal dari senjata yang mungkin ditembakkan sama orang yang sembunyi di balik puing-puing bangunan. Oke, jadi konsepnya terbukti ampuh banget kan? Tapi ada satu masalah besar, jarak tembaknya. Bayangin, buat ngancurin tank, prajuritnya harus dekat banget sama target. Dekat banget. Ini sih sama aja kayak misi bunuh diri kan? Nah, makanya Jerman langsung mikir, gimana caranya kita bikin versi baru yang ngasih jarak lebih aman buat prajurit kita? Dan evolusinya kelihatan jelas banget. Versi pertama, Panzerfaust 30, jarak efektifnya cuma 30 meter. Itu deket banget. Saking deketnya, Anda bisa lihat ekspresi komandan tanknya sebelum nembak. Gila. Terus, mereka bikin Panzerfaust 60. Ini yang paling banyak diproduksi. Jaraknya jadi 60 meter. Lumayan lah, ada ruang buat napas. Dan akhirnya, ada Panzerfaust 100, yang jaraknya sampai 100 meter. Nah, jarak segini, ini udah bisa jadi pembeda antara hidup sama mati buat penggunanya. Sekarang, coba perhatiin angka ini, 200 mm. Itu adalah ketebalan baja yang bisa ditembus sama Panzerfaust, 200 mm. Biar kebayang, tank Sherman punya Amerika itu armor depannya cuma sekitar 50-70 mm. Artinya apa? Buat Panzerfaust, armor tank-tank sekutu itu, ya ampun, kayak kertas doang. Secara teknis, nggak ada satupun tank di dunia waktu itu yang kebal sama senjata ini. Tapi tahu nggak sih, efek paling dahsyat dari Panzerfaust itu sebenarnya bukan ke baja tanknya, tapi ke psikologis kru di dalamnya.
Senjata ini nggak cuma ngancurin tank, tapi juga ngancurin rasa aman dan mental para tentara tank. Coba kita bandingin. Sebelum ada Panzerfaust, jadi kru tank itu rasanya kayak raja jalanan. Aman di dalam benteng besi yang nggak bisa ditembus. Tapi setelah senjata ini muncul, semuanya berubah. Setiap jendela gedung, setiap gang sempit, setiap tumpukan puing, tiba-tiba jadi ancaman maut. Pertempuran di kota-kota kayak Berlin itu udah bukan lagi perang antar tank, tapi jadi ajang perburuan tank. Ancamannya itu nyata banget, sampai kru tank sekutu jadi benar-benar panik dan putus asa. Mereka mulai ngelas apa aja yang bisa ditempel ke tank mereka. Ada yang pasang jaring kawat, yang sering disebut armor sangkar, ada yang numpuk karung pasir, bahkan ada yang ngikat-ngikat balok kayu di badan tank. Tujuannya cuma satu, biar hulu ledak hitnya meledak sebelum nempel ke armor utama tank. Ini nunjukin banget betapa takutnya mereka sama si tinju tank ini. Akhirnya perang selesai. Jerman kalah, Reich ketiga runtuh. Tapi ide di balik Panzerfaust ini ternyata nggak ikut mati. Malah sebaliknya. Senjata sekali pakai yang lahir dari keputusasaan ini, ternyata ninggalin warisan yang umurnya jauh lebih panjang dari yang orang kira. Jadi gini, setelah perang usai, pihak Soviet, yang notabene paling sering jadi korban Panzerfaust di front timur, langsung ngebongkar dan mempelajari senjata ini sampai ke detail terkecil. Mereka sadar, konsepnya ini jenius banget. Peluncur yang super murah dan simple, tapi dipasangin hulu ledak yang canggih dan gede. Nah, konsep inilah yang kemudian jadi DNA buat semua senjata anti-tank mereka di masa depan. Dan disinilah ironi terbesarnya. Sebuah senjata yang dibikin sama Nazi Jerman buat ngancurin tank-tank Soviet, malah jadi kakek buyutnya RPG-7. Yah, RPG-7, senjata anti-tank Soviet yang paling ikonik dan paling banyak dipakai di seluruh dunia sampai sekarang. DNA Panzerfaust itu masih hidup di setiap konflik modern, di tangan yang udah beda, dan di belahan dunia yang juga udah beda. Gila kan? Dari pipa sederhana di tengah reruntuhan kota Berlin, jadi sebuah ikon senjata global. Panzerfaust ini jadi bukti nyata kalau inovasi paling hebat itu seringnya bukan lahir dari kemewahan atau sumber daya melimpah, tapi justru dari keputusasaan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita renungkan. Selain Panzerfaust, ada nggak sih game changer sederhana lainnya yang lahir dari kekacauan perang, tapi dampaknya masih ngebentuk dunia kita sampai hari ini?